Selamat datang kembali di Seputar Jantung teman-teman, bareng saya Rin dan pastinya bareng Dokter JJ di sini. Halo Dok, apa kabar? Halo Rin, ya kabar Seperti baik. biasa Dok. Iya. Kali ini mau bakal bahas apa nih Dok? Ya, kita seperti biasa nih jawab-jawab pertanyaan. Jawab Ya, pertanyaan. Saya udah kumpulkan ada 8 pertanyaan yang berhubungan dengan masalah gagal jantung dan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung Ya. koroner. Nanti Oke. Rin yang nanya ya, saya jelasin. Siap. Pertanyaan pertama dimulai ya Dok ya. Ya. Kalau irama jantungnya cepat, artinya gagal jantung ya Dok? Gagal jantung itu artinya kemampuan pompa jantungnya sudah melemah, Sudah melemah. menurun. Sudah menurun. Nah, kalau belum diobati, pada umumnya itu akan mengakibatkan denyut jantung menjadi lebih cepat. Lebih cepat. Karena begini, jadi orang yang normal itu 1 menit membutuhkan sekitar 5 liter darah dipompakan. Dan itu tercapai dengan misalnya kalau 70 kali berdenyut dan 1 kali pompa itu 70 cc. Ya. Nah itu kalau dikalikan 70 kali 70 jadi 4.900 atau kurang lebih 4,9 liter dalam 1 menit. Ya. Tapi orang yang gagal jantung itu pompa jantungnya sudah melemah. Artinya 1 kali pompa dia nggak bisa 70 cc. Katakanlah 30 cc. Ya. Untuk memenuhi sampai 5 liter kebutuhan tubuh, dia harus berdenyutnya lebih dari 100 kali. 100 kali aja cuma 3 liter. Ya, jadi dia harus cepat. Jadi artinya kalau dia gagal jantung, kalau belum dibantu dengan obat-obatan, maka denyut jantungnya pasti akan cepat. Tetapi tidak serta-merta kalau ketemu orang yang denyut jantungnya cepat itu artinya dia gagal jantung. Karena banyak kondisi lain yang juga denyut jantung cepat. Misalnya pasien yang hipertiroid itu kondisi hormon tiroidnya berlebihan. Itu denyut jantung juga cepat. Orang yang dehidrasi itu kekurangan cairan misalnya karena diare atau ada perdarahan. Itu denyut jantung juga cepat. Orang yang demam, infeksi, denyut jantung juga cepat. Jadi tidak serta-merta tadi kalau pertanyaannya kalau denyut jantungnya cepat itu artinya sama dengan gagal jantung, belum tentu. Ya. Nah, yang gagal jantung pun juga belum tentu dia terus-terusan denyut jantungnya cepat. Kalau dia sudah diberikan obat, sudah terkontrol, sudah stabil, itu denyut jantungnya bisa stabil, bisa bahkan sampai 60-an. Jadi obat-obatan akan menolong jantungnya untuk bisa bekerja lebih efisien, lebih efektif, sehingga tidak perlu sampai secepat itu. Tapi sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh, tapi ditopang oleh obat. Ya, bisa paham ya? Bisa paham Dok. Lanjut pertanyaan kedua Dok. Saya pompa jantung 75%. Pertanyaan awam saya, kenapa nggak 100% yang normal Dok? Ini ada pasien yang diperiksa, pompanya 75%. Dokternya bilang, Bapak normal, nggak puas dia, minta 100%. Jadi gini, pengertian pompa jantung sebetulnya saya sudah sering bahas ini, tapi karena masih ada yang bertanya, banyak juga rupanya yang belum paham soal itu. Kemampuan pompa jantung itu diperiksa pakai pemeriksaan USG jantung. Atau ehokardiografi. Dengan angka yang kita sebut namanya EF atau ejection fraction, fraksi ejeksi kalau bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan ejection fraction itu artinya seberapa besar kemampuan terutama bilik kiri memompakan darah mengosongkan si isinya. Jadi bilik kiri atau ventricle kiri itu akan terisi darah. Katakanlah supaya gampang hitungnya terisinya 100 cc, kurang lebih begitu. Terisi 100 cc kan dia kalau mau mompa kan mesti terisi dulu, mengembang dulu. Terisi 100 cc, nanti dari situ dia akan pompakan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Yang dipompakan berapa? Nah, kalau 75% kemampuan pompanya itu artinya dari 100 cc, 75 cc dipompa. Gitu. Jadi itu berarti ejection fraction atau EF-nya 75%. Nah, berapa yang normal? Yang normal itu bukan 100%. Di atas 50% sudah normal. Ya, ada kadang-kadang ada hasil echo ditunjukkan normalnya di atas 52, 53. Tapi kurang lebih lah, sederhananya kalau di atas 50% artinya itu normal. Jadi 75% itu ya normal. Nah, kenapa nggak 100%? Kalau 100% itu begini, diisi 100, yang dipompa juga
100 cc itu sampai kolaps itu si bilik kirinya sampai nempel semua dinding-dindingnya. Tiap kali diisi 100 nanti dia itu sampai rapet gitu. Yang enggak gitu, memang di setting oleh Tuhan bukan begitu. Selalu ada sisa isi di dalamnya. Jadi justru nggak ada yang 100%. Kalau di seluruh dunia ini nggak bakal ada 100% berarti, Dok? Enggak ada. Oh, nggak bakal ada. Udah 70-an% udah bagus itu. Nah, tapi kalau misalnya angka excellent itu berapa, Dok? Sebetulnya angkanya range aja. Gimana? Pokoknya di atas 50 sampai 70-an lah, 75. Bahkan kalau di atas 80 kita sering bilang itu jantungnya jadi hiperkinetik ya, kerja berlebihan. Misalnya pada orang yang hipertiroid tadi. Jadi jantungnya dipicu untuk bekerja lebih keras. Kadang-kadang dia jadi kalau dihitung ejection fraction-nya pompanya di atas 80% itu. Nggak bagus juga. Atau yang lagi infeksi sehingga jantungnya kerja lebih keras gitu. Menandakan jantungnya maksa kerjanya gitu. Ya, jadi yang sesuai itunya ya 70-an tuh bagus sudah. Berarti 75% ini udah bagus banget. Bagus, udah puas aja harusnya. Iya. Oke, kita lanjut, Dok. Dok, kalau plak 40 sampai 50% itu pasti nambah lagi nggak? Pasti nambah lagi pertanyaan ya. Iya. Pasti apa enggak? Kemungkinan besar nambah. Tapi Kemungkinan pasti nambahnya itu tergantung dari pola hidupnya. Jadi si pembuluh darah sudah ada plak. Ya. Artinya kan sudah terbentuk sejak bertahun-tahun kalau sudah sampai 40-50%. Dan peluangnya dia akan nambah itu dengan berjalannya waktu. Bisa nggak dihilangkan? Ini yang sering ditanya ya, nggak bisa dihilangkan. Tapi kita bisa mencegah supaya dia jangan bertambah atau minimal memperlambat pertambahannya dengan pola hidup yang sehat. Yang menyebabkan plak itu bertambah adalah pola hidup yang tidak sehat. Itu kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, merokok, tekanan darah tinggi, obesitas, stres, kurang gerak, banyak sudah kita bahas itu. Kalau itu tidak dikontrol, dengan mudah itu nanti bertambah tahun demi tahun. Nah, kalau dikontrol, ditambah lagi pada umumnya kalau plaknya sudah 40-50%, kita berikan obat kolesterol. Kita berikan obat golongan statin. Statin itu untuk meredam dia supaya dia jangan bertambah. Jadi kalau ditanya pasti nambah, ya pasti nambah kalau nggak dijaga, kalau nggak diperbaiki pola hidupnya. Tapi kalau dijaga ada kemungkinan tidak bertambah, ada kemungkinan gitu. Barusan Dokter Jaji kan bilang plaknya tidak bisa dihilangkan. Sorry Dok, di kepala saya tuh plak tuh seperti kayak kotoran numpuk di tangan atau kayak di gigi gitu, Dok. Maksudnya disikat atau dikeruk itu nggak bisa hilang ya, Dok ya? Ya, itu pertanyaan yang sering ditanya. Nggak bisa. Jadi dia nempel itu mungkin gambarannya seperti gini. Kalau di tembok ada jamur atau lumut yang sudah berakar ke dalamnya gitu, sudah merembet ke dalamnya. Jadi dia jadi bagian bergabung sebagian dengan temboknya. Kalau dikerok, ya temboknya ikut terkelupas juga sebagian. Itu kalau tembok nggak apa-apa. Tapi kalau pembuluh darah ini katakanlah ini pembuluh darah dindingnya di sininya ada plak lalu kita kerok-kerok itu, ini dinding pembuluh darahnya bisa ikut robek itu. Jadi bukan begitu logikanya bukan begitu. Berarti kompleks berarti ya, Dok ya? Iya. Makanya kita tidak berminat atau tidak berniat mengerok-ngerok si plaknya itu. Kita pasang ring supaya plaknya ditekan ke pinggir itu ininya jalan keluarnya. Oke, ngerti banget, Dok. Iya. Adik saya kalsium skornya 586, tapi saat dikateterisasi tidak ada plak. Kok bisa kalsium skor tinggi tapi tidak ada plak? Oke, ini bagus pertanyaannya. Jadi pemeriksaan kalsium skor itu, nah teman-teman ini mesti bayangin pemeriksaannya kayak kita masuk ke mall atau ke bandara terus pakai X-ray dilihat. Jadi ini pembuluh darah begini, lalu dikasih X-ray, ada plak di mana begitu, nanti kelihatan. Ya, cuma kalau kalsium skor itu X-ray-nya, CT scan-nya hanya bisa mendeteksi kalsiumnya saja. Dia nggak bisa lihat plaknya semuanya. Sementara si plak itu di sini kalau ada plak, numbuh plak segini misalnya gitu, belum tentu semuanya isinya kalsium. Sebagiannya kalsium, sebagiannya adalah kolesterol di situ, begitu. Nanti kalau di scan, yang kelihatan cuma bintik-bintik kalsiumnya lalu dijumlahkan. Nah, normalnya itu 0, itu udah paling bagus 0. Antara 1 sampai 10 itu sangat ringan. Antara 11 sampai 100 itu ringan. 101 sampai 400 sedang, di atas 400 itu
berat. Nah, tadi kan di atas 500, Di atas 500. 580-an. Itu berat. Tetapi tidak serta-merta kalau kalsium skornya sebanyak itu, berarti plaknya juga menyebabkan penyumbatan. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi ini kalsiumnya 500, ya kalau bayangkan di dinding pembuluh darah, tapi tersebar merata di sepanjang dinding ini. Tapi jadi akhirnya plaknya juga tipis aja. Oh, oke. Bisa jadi 500 itu plaknya, kalsiumnya 500 tersebarnya di sini saja distribusinya. Satu area sini saja jadi penuh. Plaknya di situ jadi penuh. Jadi akhirnya menyebabkan penyumbatan yang berat. Iya. Jadi itu menghitung kalsium itu tidak serta-merta menunjukkan distribusinya bagaimana, plaknya di mana, itu tidak serta-merta kelihatan di situ. Iya. Nah, dengan kateterisasi itu si pembuluh darah ini dialirkan cairan kontras. Nah, kontras akan mengisi area yang tentu yang tidak ada hambatan. Begitu ada plaknya, si kontrasnya akan tidak bisa mengisi si plaknya, lalu plaknya otomatis kelihatan. Nah, pada pasien ini ternyata kemungkinan besar plaknya tipis-tipis tapi isinya kalsiumnya banyak. Sehingga waktu dijumlah kalsiumnya 500 lebih, tapi waktu dilihat apakah menyebabkan gangguan aliran, ternyata tidak terganggu ya. Saya yakin maksudnya bukan tidak ada plaknya, tapi plaknya atau penyempitannya tidak bermakna sampai tidak dipasang ring. Biasanya sih tetap ada plak, tapi plaknya mungkin 20%, 10%, 30%. Jadi di bawah 50% tidak perlu dilakukan pemasangan ring. Saya direncanakan untuk bypass karena ada sumbatan. Tapi kata dokter, jantung saya masih bagus. Jantung saya masih bagus tapi ada sumbatan. Itu maksudnya gimana, Dok? Oke, ini juga pasien suka terbalik-balik ya. Makanya saya selalu gambarkan sebagai rumah dan pipa air. Ya. Jadi jantung itu katakanlah sebagai rumahnya. Bisa saja rumahnya masih berdiri kokoh, waktu diperiksa pintunya masih bagus, temboknya masih bagus, kamar-kamarnya semua masih bagus. Tapi pas diperiksa pipa airnya tersumbat. Itulah sama persis dengan itu. Pembuluh darah koronernya tersumbat, alirannya terganggu, tapi waktu diperiksa kondisi jantungnya, rumahnya, otot-ototnya, katup-katupnya, kemampuan pompanya, semuanya masih normal, bisa itu. Tapi pembuluh darahnya udah banyak sumbatan di mana-mana. Cuma itu memang tunggu waktu kalau nggak segera diperbaiki, tadi kan minta di bypass. Kalau tidak segera diperbaiki itu, seperti rumah lah tadi. Ini masih ngalir sih airnya, tapi udah mulai kayak kelihatan kecil gitu. Tunggu waktu nanti tiba-tiba stuck, nggak jalan semua airnya. Ya walaupun rumahnya masih bagus, tapi kalau nggak ada air mengalir dalam rumah itu kan kayak nggak berfungsi gitu. Kira-kira begitu. Sama kalau di jantung, tadinya sepertinya masih aman, tapi sudah mulai rusak ini pipa-pipanya. Kalau nggak dibetulkan, pakai bypass. Bypass itu dibikin sambungan baru. Kalau rumah katakanlah beli pipa baru disambungin begitu. Ya ini bypass sehingga aliran darahnya baik lagi. Kalau nggak dilakukan itu bisa jadi satu kali yang tadinya kemampuan kerja jantungnya masih normal bisa rusak otot jantungnya dan menurun kemampuannya. Ya, jadi jelas bisa saja pipanya koronernya tersumbat, jantungnya masih oke, masih bisa itu. Oh oke. Berarti, Dok. Ini lanjut ke pertanyaan ke-6 nih, Dok. Itu yang ditakutkan, Dok. Mendingan pasang ring daripada bypass. Ya ini orang yang mungkin habis lihat atau dengar cerita orang bypass, takut, jadi mendingan pasang ring. Ini bukan soal menang-mending gitu, bukan. Ini soal indikasi. Jadi kalau penyempitannya atau sumbatannya parah, maka indikasinya dilakukan operasi karena sumbatannya mungkin tidak bisa lagi dilakukan pemasangan ring, pemasangan stent nggak bisa karena terlalu parah, atau bisa pun tapi mungkin memerlukan banyak sekali ringnya atau stentnya, sehingga nggak worth it ya, lebih baik kita ganti saja, kita bypass, atau juga kita menilai kondisi pasiennya kalau ini dilakukan pemasangan ring. Kemungkinan nanti terjadi kekambuhan itu dalam arti penyumbatan ulang. Misalnya pada pasien-pasien yang menderita diabetes, itu kita pertimbangkan lebih sering dia terjadi kemungkinan tersumbat ulang diri yang dipasang. Kalau pasangnya banyak, nanti tersumbat ulang. Lebih baik dilakukan bypass karena jangka panjangnya lebih baik. Jadi ini bukan soal mendingan di ring daripada di bypass, bukan begitu ya. Karena ada juga pasien-pasien yang memang indikasinya memang harus di bypass gitu. Oke. Dok. Saya mikir deh, Dok, bypass sama pasang ring.
Nah kalau pasang ring itu kan otomatis ada yang tersumbat gitu ya kan dok. Nah itu kalau udah di bypass, yang tersumbat itu dibiarin apa dilepas apa apa ya dok? Ya, dibiarin. Oh dibiarin. Dibiarin, nggak dicopotin gitu, dilepas apa diputusin, enggak. Jadi ini pembuluh darah yang asli. Iya. Sudah banyak sumbatan di situ. Ya kita biarin aja udah. Oh, oke. Kita bikin sambungan baru dari sini, diloncatin begitu. Iya, iya. Bayanginnya lebih gampang kalau saya bayangin pakai jalan raya ya. Ini jalan raya udah rusak parah. Lalu kita supaya mobil bisa lewat dari sisi sini, supaya nggak usah melewati jalan yang rusak itu, tapi bisa nyambung ke sebelah sana yang masih bagus. Lalu dibikin jalan layang atau flyover atau bypass nama lainnya bypass sehingga mobilnya bisa melewati area yang rusak. Nah pertanyaan kamu adalah yang itu rusak itu dihancurin aja, udah nggak usah. Atau mungkin dipasang ring mungkin? Oh nggak dipasang ring. Enggak. Kalau dipasang ring nanti tanda petik berantem. Ada yang lewat sini, ada yang lewat sini. Kalau di aliran darah tidak baik, itu namanya competitive flow. Jadi alirannya berkompetisi, ada yang mau lewat sini, ada yang mau lewat sini. Nanti salah satu pembuluh darahnya jadi rusak jadinya malah kalau kadang nggak terpakai. Jadi pada dasarnya karena ini nanti dipakai terus ke sana, yang ini jalurnya masih ada tapi kadang nggak terpakai, kadang-kadang memang jadi seperti nggak berfungsi begitu dia. Atau tetap ada aliran tapi jauh lebih kecil daripada yang baru. Tapi tidak diputus. Tidak misalnya digunting apa diikat supaya nggak usah mengalir lagi, nggak begitu ya, karena ada kemungkinan satu hari nanti misalnya jalan yang baru kita buat itu bypass itu namanya grafnya itu bisa saja tersumbat kembali dan sulit untuk misalnya dipasang ring di situ di tempat yang di bypass, lalu kita balik lagi ke jalan yang lama tadi, kita usahakan lagi kita pasang ring di situ, ternyata bisa sekarang ya jalan lagi alirannya, bisa begitu. Oke, terjawab kan dok. Ya. Saya tidak mau bypass. Apa bisa pakai tindakan retrograde? Nah, ya ini yang nanya mungkin sudah pernah dengar informasi seperti ini, lalu digabungkan dua hal ini dicampur-campur begitu. Ini dua hal yang berbeda. Jadi pasien yang dilakukan tindakan retrograde. Apa sih retrograde? Ini saya gambarkan begini. Ini pembuluh darah koroner nih, tersumbat total di sini di pangkal. Lalu kita berusaha untuk memasang ring dari arah depan. Ini pangkalnya, pintu masuknya. Jadi kita masukkan alat di sini. Nah alatnya itu ada kawat nanti ya, ada alat-alat bantu lah, mikrokateter namanya. Jadi kita masukkan ke sini supaya sumbatan yang ada di sini bisa kita tembus. Nah tindakan yang begini kita arahnya dari depan, namanya antegrade. Itu dari depan. Tapi sekarang kita juga bisa lakukan. Kalau dari sini nggak tembus-tembus, lalu kita lewat jalan belakang dari sini. Nah lewatnya bagaimana? Nah pembuluh darah koroner itu ada dua. Dua maksudnya kiri dan kanan. Nah jadi kalau yang kiri tersumbat, biasanya nanti dari kanan tuh dia akan memberi lewat belakang sini. Dari kanan, terus ada namanya kolateral lewat belakang sini. Sehingga kita bisa melakukan penembusan yang tersumbat ini lewat yang kanan. Kita masukin tadi kawatnya, tapi bukan dari pintu depan sini, lewat kanan, muter, lewat belakang, nanti ditembusin lewat sini, nyampe ke sini, tembusin yang ini dari lewat pintu belakang. Itu yang namanya retrograde. Jadi mungkin pertanyaan teman kita ini adalah, dia sudah dicoba dilakukan, lalu tidak berhasil, lalu disarankan, sudahlah Pak, nggak berhasil, bypass aja. Apa boleh nggak dilakukan retrograde, begitu. Ya kalau memang kasusnya itu tidak berhasil, dan ternyata jalur dari sebelah sini ada, karena belum tentu ada. Belum tentu, ada yang ada yang enggak. Kalau ada dan nanti dicoba bisa tembus berhasil, mungkin boleh saja pakai retrograde ya. Tapi orang disarankan bypass itu tidak selalu karena ini nggak berhasil ditembus dari sini. Ada juga banyak pasien yang dari awal sudah kita langsung putuskan, Pak ini cocoknya Bapak penyempitannya. Sama sekali tidak kita upayakan pasang ring. Karena dari awal misalnya ini ringnya banyak sekali, ini penyempitannya berat sekali. Dari awal sudah kita langsung putuskan, Pak Bapak ini indikasi utamanya adalah untuk bypass. Jadi tidak ada hubungannya dengan retrograde, antegrade tadi yang kita bahas, nggak ada, karena kita tidak juga mau akan
mengusahakan melakukan pemasangan ring pada pasien yang seperti itu. Gitu, ya. Oke, ngerti dok. Suami saya pasang 1 ring 1,5 tahun yang lalu. Bagaimana solusi agar tidak kena serangan jantung lagi dok? Oke, berarti ini asumsinya pasiennya kena serangan jantung, dipasang ring 1,5 tahun yang lalu. Bagaimana supaya jangan kena lagi? Sebetulnya ini pertanyaan yang klasik yang sudah sering kita bahas ya. Jawabannya sama, jawabannya adalah ya faktor resikonya dikontrol. Karena dia sampai kena serangan jantung, pada umumnya faktor resikonya tidak terkontrol. Ada faktor pencetus yang menyebabkan itu. Plaknya itu kan di dalam pembuluh darahnya sudah ada plak, lalu robek plaknya merangsang terjadinya darah menggumpal dan terjadilah serangan jantung. Sekarang sudah dipasang ring, bisa nggak terjadi kayak gitu lagi? Bisa. Ring itu tidak menghambat itu terjadi lagi. Ring cuma membuat diameternya menjadi lebih lebar. Ya, tapi plaknya di bawah masih ada. Plaknya tadi sudah kita bahas, plaknya tidak hilang. Plaknya tergencet oleh ringnya ke pinggir, plaknya masih ada di situ dan dia bisa tumbuh lagi. Bisa tersumbat lagi kalau faktor-faktor risikonya tidak dijaga. Jadi faktor risikonya rokok, kolesterol, hipertensi, diabetes, obesitas, semua dikontrol, dikendalikan, dan obat-obatan harus diminum. Mutlak. Rutin itu. Iya, mutlak. Kalau sudah pasang ring, sudah kena serangan jantung, itu obat-obatan itu ada atau tidak ada gejala, tidak ada atau tidak ada keluhan, dan juga kadar kolesterolnya, kadar LDL-nya. Sudah terkontrol pun harus tetap obatnya diminum karena ini namanya untuk pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu tadi supaya tidak kena serangan jantung lagi. Obatnya harus diminum rutin. Obat kolesterol, statin, dan obat pengencer darah itu diminum seumur hidup. Tujuannya itu supaya nggak kena serangan jantung lagi. Kalau misalnya kayak, dok saya udah enakan dok, udah nggak butuh lah obat. Ya itu sering pasien kayak gitu, itu percayalah sama saya. Itu pasien-pasien itu berkali-kali yang akhirnya berhenti, nggak ngomong sama dokter biasanya sih, sembunyi-sembunyi aja. Tapi nanti tiba-tiba datang setengah tahun lagi, 3 bulan lagi, setahun lagi, kena serangan jantung lagi. Secepat itu dok? Iya, baru dia ngaku. Iya dok, kemarin sudah enak. Jadi saya berhenti tuh pengencer darahnya. Tadinya saya selang-seling aja 2 hari sekali. Akhirnya 3 hari sekali. Akhirnya udahlah, saya rasa udah 3 hari sekali juga nggak apa-apa, saya stop aja. Terus kena lagi serangan jantung. Jadi jangan coba-coba. Dok, thank you banget. Kita udah jawab semua pertanyaannya. Menarik juga ya dok ya pertanyaannya dok ya. Ada mungkin teman-teman semua kayak berpikirnya tuh kayak gini, yang aslinya kayak gini, tapi mungkin baca internet apa gimana, akhirnya dilurusin sama dokter JJ kali ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa video ini juga di-share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Karena ini video edukasi yang pastinya berguna untuk semua orang. Dan teman-teman semua jangan lupa di-like, di-subscribe, dan share juga. Lalu jangan lupa komentar, mungkin di next video kita bakal bahas apa lagi. Oke, sekian seputar jantung dan pastinya dari Dr. JJ. Ya, salam jantung sehat.